Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau mengirim putramu Sang Sabda menjadi manusia, dan dia adalah Raja semesta alam. Karena dia berkuasa atas segala sesuatu di langit, di bumi, di bawah bumi, dan dimanapun. Tak terkecuali dirinya sendiri. Karena dia akan menyerahkan seluruh dirinya kepada Sang Bapa, kepada Bapa kita. Bantu kami ya Tuhan untuk mengalami, merasakan Yesus yang hidup, yang hadir dalam diri kami, sehingga kami dapat mengalahkan dunia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita pasti pernah melihat orang kesurupan, orang dikuasai kuasa kegelapan. Atau mungkin kita sendiri pernah mengalami berjumpa dalam tanda petik dengan kuasa kegelapan. Entah kita merasa ada suatu benda yang tak kelihatan diciptakan yang membuat kita merinding, membuat kita takut. Atau juga orang yang mungkin disantet oleh kuasa kegelapan, siapa dengan alasan apapun. Seorang teman yang cukup berpengalaman dalam hal dunia seperti ini pernah saya tanya, kenapa orang mengirim santet? Kenapa orang mengirim sesuatu, katakanlah roh jahat dalam diri seseorang itu, entah dengan maksud apa? Ya, ada berbagai macam maksud, tetapi yang membuat saya terkejut adalah bahwa seringkali orang sengaja berbuat itu untuk menguji ilmunya, apakah ilmunya itu dapat sungguh-sungguh manjur, hebat, kuat atau tidak. Wow. Tidak peduli apakah orang yang dikirim itu akan mati atau tidak, dia nggak peduli, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, karena ilmu yang dia sedang ia dapatkan itu sungguh kena pada orang tersebut. Bagi saya ini suatu yang nonsens, suatu yang keji, karena menghancurkan manusia untuk tujuan supaya ilmu itu bermanfaat bagi dia. Bahkan orang yang dikirim itu bisa mati. Jadi bagi kita orang Indonesia, hal ini cukup serius. Dimanapun juga ketika orang ingin mendapatkan kekuasaan, ketika ingin orang lain yang mendapat kedudukan dan dia tidak suka, ya. Ada banyak cara, ada banyak hal di mana orang ketika dia tidak mampu tetapi ia ingin mendapatkannya, maka dia memakai cara yang licik, ya. Cara yang tidak kelihatan. Entah itu merasa bahwa orang itu sakit, pura-pura sakit, atau dibuat gila, dibuat stres, dibuat macam-macam sebab. Hanya karena orang tidak suka dengan orang lain, lalu dia menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, hari ini kita melihat Yesus di bait Allah, datang orang yang kerasukan setan, dan Yesus mengatakan, diam, pergilah. Itu di bait Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kuasa kegelapan itu tidak mengenal tempat, entah itu di gereja, di masjid, atau di tempat-tempat orang bersujud pada Tuhan. Kuasa kegelapan bisa datang di sana. Beberapa kali saya mengalami hal yang seperti ini ketika kita diminta untuk mengusir kuasa yang menurut kita tidak pantas dan tidak layak, dan itu kita tidak dengan gampang gitu loh menerima bahwa itu adalah dari kuasa kegelapan. Tapi kita melihat, ya, mungkin secara fisik badan kita terasa merinding, atau ada sesuatu tingkah laku perilaku yang aneh dan seterusnya. Ya, jadi tidak mudah. Ya, harus dilihat, diskresi dulu, dilihat, diperhatikan apakah memang dari kuasa kegelapan atau tidak. Nah, kita sebagai orang Katolik dikatakan dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa segala kuasa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Hari ini dalam bacaan pertama dari surat kepada umat Ibrani, tak terkecuali bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah Raja atas segala raja. Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus.
Jadi yang mengalahkan dunia kata Yohanes adalah iman. Kenapa demikian? Karena kita beriman pada Yesus. Yesus telah mengalahkan dunia. Maka iman yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi kekuatan kita. Jadi bukan karena saya, tetapi karena iman yang ada pada saya, pada orang lain. Maka kita tidak perlu takut dengan kuasa kegelapan. Dan untuk itu, maka kita juga harus belajar semakin dekat dengan Yesus. Ya. Tidak mesti bahwa doa kita itu otomatis kita akan dekat dengan Yesus, belum tentu. Tapi doa kita itu doa yang relasional, doa yang kita merasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan, kita kuat karena Tuhan hadir. Kita bisa mengusir setan karena Tuhan Yesus, bukan karena aku, bukan karena kehebatanku. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita percaya dan yakin bahwa iman kitalah yang mengalahkan dunia. Ya. Tak satu pun yang dapat tidak kita kalahkan kecuali iman kita ke Yesus. Dan untuk itu kita harus memiliki relasi personal dengan Yesus. Sekali lagi, memiliki relasi personal dengan Yesus. Maka segala kuasa kegelapan tidak dapat mengalahkan Kristus di dalam diri kita. Sekali lagi, tidak dapat mengalahkan Kristus dalam diri kita. Tidak perlu takut dan kita tidak perlu tahu siapa dia. Kita akan usir dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika Anda berhadapan dengan realitas yang seperti itu di sekitar masyarakat kita begitu banyak, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mohon ampun dulu. Ya. Doa tobat dulu. Saya mengaku kepada Allah, kita doa tobat supaya kita dilindungi dan dijaga. Kemudian kedua, kita doa Tuhan kasihlah kami, kita berdoa Bapa kami, kita berdoa Salam Maria, kita berdoa kredo, kalau bisa kredo yang panjang, segala sesuatu yang diciptakan yang kelihatan dan tak kelihatan. Itu penting bagi kita. Nah, ketika kita sudah dan mohon Roh Kudus, selalu mohon Roh Kudus, maka selalu saya ajak Anda untuk mendaraskan datanglah Roh Kudus 25 kali pagi, 25 kali siang, 20 kali malam. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Ini doa singkat yang sangat powerful bagi kita. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua selalu dibimbing, dituntun dan dijaga dan dipelihara oleh kuasa Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati Anda dan tak pernah boleh takut oleh kuasa kegelapan. Tuhan berkati Anda.